biasa yang dipertanyakan adalah, bolehkah dalam satu perjalanan untuk umroh berkali-kali? Ya Pak nggih. Berangkat umroh 14 hari, sedina menyang ping pindho, dadi umrohe pek 28. Dan umrohnya yang pertama untuk simbah, Mbah Kakung, umroh kedua Mbah Putri, terus Pak Lek, Pak D misalkan, dan lain sebagainya. Boleh. Bagaimana hukum menurut syariat? Umrah berulang kali dalam satu perjalanan ini menjadi khilaf di antara para ulama, Bapak Ibu, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaannya diawali dari suatu kisah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang dari perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji itu dilakukan pada saat itu adalah tamattu, jadi umroh dulu, kemudian haji, kemudian ditutup dengan tahallul lagi. Suatu ketika setelah umroh itu Aisyah haid, jadi haid, datang bulan, kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana ini, saya setelah umroh mau haji kok terus haid. Maka Nabi, ikutilah rute hajinya, ikuti semua kecuali untuk tawaf, jelas tidak boleh karena di pelataran atau di dalam Masjidil Haram. Setelah selesai mengikuti haji, kemudian Aisyah minta izin untuk keluar dari Mekah untuk mengambil niat, karena niat itu dilakukan di luar Mekah, ya. Jadi Bir Ali itu belum masuk daerah Mekah, jadi masih tanah halal, bukan tanah haram. Tanah haram itu di Madinah dan Makkah. Kemudian Aisyah pun diantar oleh saudaranya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum untuk ke Tam'in, untuk mengambil mikot lagi, mengambil niat lagi, kemudian diantar lagi balik. Itu sudah suci, sudah bersih, kemudian untuk umroh. Ini yang menjadi awal para ulama khilaf. Dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah membolehkan atau bahkan menyarankan untuk umroh lagi dalam satu perjalanan dengan alasan ataupun dalil dari Aisyah ini. Jadi kalau dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu diperbolehkan. Namun dari para mazhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya, dan para ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya, tidak, satu perjalanan hanya untuk satu umroh. Alasannya yang pertama, bahwasanya seandainya itu lebih utama, maka Nabi pasti akan memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk keluar lagi ke Tam'in, keluar dari Mekah, dari tanah haram, untuk balik lagi, untuk ambil mikot lagi, untuk umrah lagi. Padahal Nabi berada di Mekah saat itu, ada yang mengatakan 17 hari, ada yang mengatakan 19 hari. Seumpama itu lebih utama, kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang nomor satu yang pasti memilih yang lebih utama. Tidak mungkin jika ada dua perkara yang utama dan lebih utama atau paling utama, Nabi meninggalkan yang paling utama. Pasti memilih yang paling utama. Nah, kemudian Rasulullah SAW memang sudah pernah umroh sebanyak 4 kali. Ya. 4 kali ini dalam waktu yang berbeda, bahkan tahun yang berbeda. Ya. Tahun yang berbeda. Kemudian ada saat Nabi umroh itu pas pertama adalah pas Hudaybiyah. Kemudian
tahun berikutnya umroh lagi, dan yang keempat adalah tahun ketika beliau untuk hajinya, gitu ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Namun yang kami pilih lebih utama adalah hanya satu kali. Kemudian alasan yang ketiga adalah para ulama seperti Atha bin Abi Rabah, ulama yang paling menguasai tentang haji dan umroh, mengatakan tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wajib atas dirinya haji dan umroh. Jadi haji umroh itu wajib menurut Atha bin Abi Rabah yang terkenal sebagai ulama paling menguasai tentang haji umroh. Dua kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang mampu kecuali penghuni Mekah. Mereka wajib mengerjakan haji tetapi tidak ada kewajiban untuk umroh karena mereka sudah mengerjakan tawaf dan itu sudah mencukupi. Bahwa orang Mekah itu tidak ada yang umroh. Orang yang tinggal di Mekah itu tidak kemudian keluar dari Mekah dulu, metu, ambil niat, kemudian masuk lagi untuk umroh, tidak. Namun penduduk Mekah itu adalah untuk tawaf. Jadi lebih utama tawaf. Jadi intinya umroh adalah di tawaf. Jadi sudah mencukupkan itu. Jadi para jamaah itu dianjurkan nanti di sana di waktu-waktu di Mekah itu untuk banyak tawaf sunnah. Tidak ada sa'i sunnah, gitu. Saya hanya sekali pas berkaitan dengan rukun umroh tadi untuk sa'inya. Sedangkan tawaf itu ada tawaf sunnah. Jadi setiap masuk Masjidil Haram boleh untuk tawaf, dan itu lebih utama daripada langsung sholat tahiyatul masjid. Meskipun boleh, misalkan sudah mendesak, sudah mau iqomah, misalkan kalau tawaf lagi mungkin tidak sempat atau tidak memungkinkan, jadi tahiyatul masjid. Ya, demikian. Jadi ini menjadi maklum semuanya. Misalkan nanti jamaah ada yang pengen umroh lagi, keluar lagi sampai ada yang 11 kali, 17 kali, tetap dipersilahkan, ya. Namun yang lebih rajih adalah sekali saja, dan dengan sekali itu insya Allah nanti akan lebih khusyuk sungguh-sungguh karena hanya kesempatan satu kali. Pernah kejadian Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, suatu ketika beliau sedang sa'i, kemudian berpapasan dengan seorang pemuda yang rambutnya digundul separuh. Digundul separuh. Kemudian ditanyakan, wahai anak muda, kenapa kok gundul separuh, kan gitu? Ya Syekh, yang separuh akan saya gundul nanti umroh kedua ini, kan gitu. Karena umroh pertama sudah sampai tahallul, gundul separuh, kan. Kemudian keluar lagi untuk ambil mikot. Nah, kemudian ikuti rukun-rukunnya sampai selesai, nanti gundul yang separuh lagi. Nah, ini pernah terjadi. Maka Imam Muhammad bin Utsaimin menyebutkan ini adalah tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun ini adalah khilaf Bapak Ibu, jadi untuk tetap menjaga semuanya,